penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syariah 'ala al-basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi forum fikih dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat pelita masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Statement dari Habib Hanif Al-Atos barusan yang melarang orang melakukan tes DNA untuk mengetahui nasab seseorang itu sangat menggebu-gebu sekali sahabat pelita ya. Tetapi pernyataan ini itu setelah adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Sebelum adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, seperti kita ketahui bersama, ada pernyataan dari Bapak Rizik Syihab ataupun Habib Rizik Syihab yang mengharuskan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ataupun katakanlah Habib ya bisa melakukan tes DNA. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nah, untuk mengetahui, karena banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sehingga mungkin Habib Rizik ingin menekan ya dari sekian banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sehingga
pernyataan Bapak Rizik Syihab ataupun Habib Rizik Syihab untuk melakukan tes DNA ini sebelum adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini langsung ditentang tegas ya oleh orang-orang yang mengaku sebagai durian Nabi. Pernyataan ini kontras ya, yang satu mengharuskan melakukan tes DNA, yang satunya melarang, yang satunya melarang, yang satunya ingin melakukan tes DNA. Seperti sampai ada yang melakukan tes DNA, tapi hasilnya mari kita lihat sendiri sahabat pelita ya. Dan seperti biasa di akhir video nanti kita konfirmasi atau kita reaksi bareng-bareng tentang orang-orang yang sudah berani melakukan tes DNA. Bagaimana hasilnya? Kita simak bareng-bareng. Ini dia videonya, silahkan. Nah, iya. Oh, ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak ya. aneh gitu kan. Ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya, wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak ketahuan anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu, keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih, daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah, andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penyemaci ngotot, itu masalah, yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor,
betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara, paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pala lu pomenyan. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada. Nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitab ini cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ayo gawadan mana? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai. Ada begal partai. Ada. Tahu? Jangan disebut. Sama-sama tahu. Urusannya udah sebut, gue masukin lagi ntar. Emang politik lagi panas politik ya. Nah, Habib Rizik ngomong politik jeblosin lagi. Tunggu dulu, emang lu pikir gue capung mentangkap? Tapi jujur, ada begal motor. Jawab yang gambak, ada begal motor. Ada begal mobil. Ada begal partai. Ada begal nasab. Ada begal nasab. Nah, saya punya amanat begal nasab jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat, bukan memecah belah antara habaib dengan kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, mau dipecah belah habaib dengan kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib.
Nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul, betul, betul. Nah, ada yang jawab, Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal, begal jangan dijawab ilmiah, disontok saudara. Habib Kiai mau diadu domba. Tuh belajarnya sama Belanda tuh begitu, politik divide et impera, betul? Maka saya mau tanya nih sebelum saya tutup semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Ini ada jawara-jawara nih. Oh, lu jangan sendirian, siap-siapnya. Jawara-jawara saya mau tanya, siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap jaga negara? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya sudah, udah cukup. Lu mentang-mentang baru gigit 3, wah ini seru nih. Cukup. Lagi puasa, urusannya batal dah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya begal nasab bahaya tidak? Bahaya. Orang kalau mau kritik aja, terus jangan ngaku. Udah ngeritik itu palsu, kalau kita bener, nggak ada tuh di dunia yang begitu, nggak ada, cuman di Indonesia aja. Kata dokter Hashim Al-Aidrus, nggak ada yang begitu. Jadi indak ini asyad, dia bilang. Di negeri ente nih lebih parah lagi. Udah nolak ngaku-ngaku, kalau ada yang begitu jawab aja, ayo rame-rame, Ya, dia lagi ceramah, ente rame-rame, bubar tuh pengajian. Berani gak? Berani gak? Begitu ada yang ceramah, saudara-saudara, Habib Pak Alwi itu diragukan. Rame-rame yang kompak, iyanya. Saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Bubar ngaji. Repot-repot amat bubarin pengajian ngawur, betul? Nah udah, pokoknya semua kita saling jaga persaudaraan kita, betul? Nah, karena PR kita ke depan nih berat. 99% penelitian IMA itu benar, 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat istihad, saun kana fi shalah au fi ghaiha, baik istihadnya dalam masalah atau bukan. Wal murad minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syarat istihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah, semua orang istihad asal betul-betul istihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang istihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisinya jangan abal-abal, bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian ijtihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 1-2 pahala, salah 1 pahala, udah ijtihad. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya, bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada.
Nggak ada Habib namanya Muawiyah, nggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu anu ya, klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Nggak ada Habib namanya Muawiyah, nggak ada. Yazid nggak ada. Ubaidillah juga nggak ada. Ubaidillah nggak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya nggak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, kalau kita melihat video ini ya, sekali lagi kita itu berpikirnya loh, kok jadi begini ya? Dulu getol sekali mengharuskan syarat untuk mengetahui nasab seseorang itu harus melakukan tes DNA. Pernyataan tersebut diperkuat oleh perintah ataupun ajakan dari Habib Rizik Syihab, yang mana Habib Rizik Syihab ini merupakan ulama dari golongan Ba'alawi yang mempunyai muhibin paling banyak tentunya di negara tercinta kita Indonesia. Pernyataan Bapak Rizik Syihab yang mengharuskan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai durian Nabi melakukan tes DNA itu lantang sekali, jelas sekali. Tetapi pernyataan itu sebelum adanya tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani, yang mana tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani ini sedikit berani mendongkrak, berani merubah tradisi yang mana dulu mungkin orang-orang tunduk, takluk, bahkan memuliakan orang-orang yang mengaku sebagai durian Nabi. Tetapi gebrakan dari Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani terbilang sangat berani melakukan uji kaji tes ataupun mengkaji ya, Dzurriyyah Rasul yang katanya itu bertebaran di Indonesia dengan tesisnya. Tetapi setelah adanya tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani ini seolah ingin entah itu takut terbongkar, entah itu takut apa ya, sehingga fatwa-fatwa yang muncul dari golongan-golongan mereka ini yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu melarang, mengharamkan, bahkan sampai mengutip pernyataan internasional, nakobah internasional. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, kita harus berpikir secara waras, kita harus berpikir secara jelas ya. Memang tidak kita pungkiri ya bahwa dzurriyyah Rasulullah itu akan ada sampai di yaumil akhir. Tetapi dalam konteks ini banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya itu tadi, karena hanya mungkin mereka mengetahui apabila mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ini akan mendapatkan fasilitas yang lebih, seperti entah itu penghormatan, entah itu jabatan, entah itu tentunya akan merujuk ke ekonomi, materialitis, yaitu demi cuan. Banyak orang-orang yang dalam hal ini ya mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu meminta sana, meminta sini, mendawir sana, mendawir sini. Muridnya Habib Qasim, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya, suruh Habib Hasan jangan pakai insya Allah, wajib takbir, ke atas kaki takbir. Nah udah ente besok kawin lagi. Iya berarti kawin namanya. Emang udah pengen punya bini, bewok bisa dapet. Kalau udah bewokan berarti mesti binian. Saya doain besok biar dapat istri yang solehah, istri yang solehah dapat suami yang soleh. Beb, udah saya omongin tuh. Nah, mudah-mudahan besok lunas. Amin. Amin.
Oh, laporannya langsung sama umat, ente laporin, udah didoain. Sakir, Kir, Habib Qasim maulid sapi, ente siap besok 100 juta, selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Sedangkan seperti kita ketahui bersama, dzurriyyah Rasulullah itu pantang sekali ya, ataupun dilarang mengumbar nasabnya, meminta sedekah, memakan zakat. Itu seperti yang Rasulullah dahulukan ataupun Rasulullah ingatkan kepada dzurriyyahnya. Tetapi hal ini itu jomplang terbalik ya. Banyak orang-orang dalam hal ini memanfaatkan gelar dzurriyyah Rasul untuk mencari duniawi. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kita kutip ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda semuanya dan kita tunggu Anda di kolom komentar. Yang namanya pro kontra itu pasti ada, sahabat pelita ya, yang mungkin percaya golongan mereka ini memang dzurriyyah Rasul, ya monggo silakan. Yang satunya oh bukan, ya monggo juga. Karena dalam bersosial ataupun hidup bersosial, pro kontra itu pasti ada, tetapi harus mengedepankan adab, sopan santun, dan akal pikiran yang waras. Biar apa? Biar kita tidak konslet menanggapi semua yang ada realita di depan kita. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, terima kasih. Sampai di sini dulu, mungkin video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan tentunya tinggalkan jejak Anda di kolom komentar di akhir video. Izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.